Kaum muslimin rahimakumullah, hampir di setiap masjid dan musalla pernah membuat program yang disebut dengan wirid pengajian. Ada kalanya wirid itu dilaksanakan 1 kali 1 minggu. Ada juga kadang-kadang yang melaksanakan 1 kali 2 minggu, atau bahkan ada yang melaksanakannya sekali sebulan. Biasanya wirid-wirid ini dilaksanakan sehabis maghrib ataupun setelah sholat isya. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk apa wirid-wirid tersebut dibuat? Tentu tidak lain tujuannya adalah agar jamaah bertambah ilmu dan amalannya. Pendek kata kaum muslimin rahimakumullah, wirid-wirid pengajian, majelis ta'lim atau apapun sebutannya adalah bentuk pendidikan non formal yang dilaksanakan di luar sekolah. Siapa saja bisa mengikutinya, bisa diikuti lintas usia, bisa diikuti lintas profesi, dan ia bersifat umum. Ada anak-anak, ada orang dewasa, ada orang kaya, ada orang miskin, ada pejabat dan ada rakyat biasa. Namun faktanya kaum muslimin rahimakumullah, di mana-mana wirid kita melihat ternyata hanya dihadiri oleh sebagian kecil orang. Hanya dihadiri oleh segelintir masyarakat yang kadang jumlahnya hanya 10 atau lebih sedikit. Dan bahkan kaum muslimin rahimakumullah terkadang hanya dihadiri oleh 6 orang. Sehingga pengurus pun kadang-kala merasa malu kepada ustaz yang diundang, dan suatu ketika bisa saja putus asa. Akhirnya wirid itu pun dihentikan karena tidak ada jamaah. Meskipun tidak dipungkiri kaum muslimin rahimakumullah, di tempat lain ada yang jamaahnya banyak, ada yang rutin dan kemudian orang-orang pada berdatangan, tetapi jumlahnya tidak sebanding dengan wirid-wirid yang telah tutup. Kaum muslimin rahimakumullah, wirid pengajian ataupun apapun namanya, apapun bentuknya, adalah salah satu kegiatan menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu ini kaum muslimin rahimakumullah diprioritaskan di dalam agama kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutnya sebagai faridah, sebagai sesuatu yang diwajibkan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib, fardu atas setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Bahkan kaum muslimin, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik, Rasulullah menyampaikan di dalam hadis tersebut, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ia mungkin di sore hari setelah maghrib atau sebelum maghrib keluar dari rumahnya, niatnya pergi wirid menuntut ilmu, kana fi sabilillahi hatta yarji'a, maka keluarnya dia dari rumah, perjalanannya tersebut dihitung sebagai fi sabilillah sampai ia kembali ke rumahnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa tingkatan, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu, yang berilmu beberapa tingkatan. Sampai-sampai kemudian ditanyakan,
Ada sebuah pertanyaan di dalam surah Az-Zumar yang itu diperintahkan kepada Rasulullah. Qul, katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Apakah sama para ulama dengan orang-orang awam? Tentu kita bisa menjawabnya bahwa tidak sama orang yang tahu dengan tidak tahu. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, setiap muslim selayaknya merasa haus akan ilmu, terutama ilmu agama, yang dengannya kita selamat di dunia apalagi di akhirat. Sebagaimana telah dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu, di mana dahulu masjid-masjid penuh ramai dengan orang-orang yang mendengarkan kajian. Dan kaum muslimin, entah apa masalah kita sekarang, bahwa kita terlalu malas untuk pergi mendengarkan kajian dan ceramah di masjid-masjid. Sehingga jangan pernah kaum muslimin kita merasa bahwa diri kita ini telah penuh dengan ilmu. Jangan pernah kita merasa bahwa kita telah cukup ilmu sehingga tidak perlu lagi belajar. Dan jangan pula kita menganggap bahwa guru-guru yang mengajar wirid-wirid itu, wirid-wirid pengajian itu lebih rendah ilmunya daripada kita. Memang mungkin di antara mereka ada yang hanya lulusan SLTA sederajat, dan kita mungkin sudah sarjana, sudah master, bahkan doktor. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, inilah indahnya agama Islam, bahwa ada adab bagi seorang muslim, seorang penuntut ilmu kepada gurunya, walaupun mungkin gurunya itu di satu sisi lebih rendah statusnya dengan orang yang menuntut ilmu tersebut. Karena sesungguhnya manusia ini punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Kita mungkin lebih di dalam satu bidang, tetapi kita lemah di bidang yang lain. Kita unggul di dalam satu jurusan, tetapi kita lalai, kita terlupa pada jurusan yang lain. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, menjadi adab bagi penuntut ilmu untuk merendah di hadapan guru. Walaupun gurunya itu lebih muda dari kita, tetapi kalau dia telah mengajarkan kepada kita ilmu, maka di dalam agama Islam, di dalam adab-adab Islam, kita diajarkan untuk merendahkan diri. Walaupun mungkin apa yang disampaikan guru itu telah pernah kita dengar, apa yang diceramahkannya itu sudah berkali-kali kita dengar, tetapi di dalam adab menuntut ilmu, kita harus bersikap seolah-olah kita baru kali pertama mendengar kajian atau cerita yang seperti itu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahkan dahulu kaum muslimin disebutkan di dalam hadis riwayat Tabrani dari Usamah bin Suraih, bagaimana mereka belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi, ka'annama ala ru'usina at-tayr, seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung. La yatakallamu minna mutakallim, tidak ada seorang di antara kami yang berani berbicara. Bayangkanlah kaum muslimin, kita duduk, kita diam, di atas kepala kita ada seekor burung. Kalau kita bergerak-gerak, kalau kita berbicara, mungkin burung itu akan terbang. Begitulah dahulu para sahabat belajar dengan Rasulullah. Dan kita lihat ada juga kelompok-kelompok jamaah yang belajar seperti itu, menerapkan tata cara dan adab yang telah dipakai oleh para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Dan kemudian kaum muslimin rahimakumullah, dengan belajar ilmu agama ini, maka malaikat-malaikat sangat suka dengan orang-orang yang berkumpul
berkumpul membahas masalah ilmu. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid Allah, yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, di mana di sana dibacakan firman-firman Allah dan kemudian mereka mempelajari firman-firman Allah itu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada mereka ketenangan, wa haffathumul malaikah, mereka itu mereka itu dikelilingi oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka itu diliputi dengan rahmat, wa zakarahumullahu fi man indah, dan kemudian Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluknya. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita ingin sekali mendapatkan kemuliaan ini. Dan melalui pembahasan di atas, mudah-mudahan kita bisa memahami pentingnya menuntut ilmu agama dan berusaha untuk terus belajar dan belajar. Datangilah dan hidupkanlah wirid-wirid pengajian, hidupkanlah majelis-majelis taklim, apalagi itu dilaksanakan di masjid-masjid. Dan tentunya bagi para pengurus pengajian, kita harus lebih kreatif. Buatlah wirid-wirid pengajian dengan nuansa yang menarik dan variatif. Datangkanlah guru-guru yang ahli di bidangnya, yang dapat menerangi umat ini dengan ilmunya, dapat menggugah hati jamaah untuk rajin ibadah kepada Allah, muncul rasa takut kepada Allah, muncul rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, banyak berbuat baik serta meninggalkan dosa dan maksiat. Itulah yang diharapkan dari wirid-wirid pengajian. Jadi kadang ada orang yang mencampur baurkannya dengan arisan, sehingga orang datang hanya untuk mengejar arisan. Kejarlah yang lebih utama, kemuliaan mendapatkan ilmu, kemuliaan belajar tentang ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan selalu berupaya untuk selalu mencari ilmu dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim, innahu huwal ghafurur rahim.